Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita akan mengawali hari dengan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kali ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Bapak Ibu nanti bisa membaca dan kemudian memperdalam pembacaan teks, menemukan makna secara mendalam dengan berdasarkan pengalaman dan perspektif Bapak Ibu, sehingga menemukan makna yang berkesan dan itu bermakna dalam kehidupan Bapak Ibu. Baiklah, saya akan berbagi apa yang saya dapat dari Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42 ini. Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42 mengisahkan satu perumpamaan yang sangat umum, sangat terkenal, yang sering diucapkan, sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Misalnya ayat 39 itu berbicara tentang perumpamaan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Ini kan familiar sekali. Kemudian ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ini kan sama dengan perumpamaan tentang gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tidak nampak, tapi semut di seberang sungai nampak. Ini kan sudah familiar. Dan kemudian kita sudah mengerti artinya apa, supaya kita mengintrospeksi diri. Nah, tapi yang menarik adalah kita renungkan, kok bisa sih seseorang itu nggak bisa melihat sesuatu yang besar di dalam dirinya, gitu kan ya, yang lebih dekat daripada sesuatu yang kecil yang jauh dari dirinya, gitu, ketika dilihat. Nah, ini menarik untuk kita perdalam. Kenapa kok bisa begitu, gitu kan? Nah, ini kalau kita hubungkan dengan tema atau judul yang diberikan oleh bacaan dari Injil Lukas pasal 6 ini kan hal menghakimi. Nah, kalau dihubungkan dengan orang yang menghakimi ini memang cocok Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang menghakimi atau orang yang suka menjudge seseorang itu adalah orang-orang yang menolak untuk mengenali masalah apapun atau keterbatasan dalam dirinya sendiri dengan sudut pandangnya sendiri. Jadi dia menolak untuk melihat dirinya sendiri, untuk mempelajari dirinya sendiri, gitu kan. Tapi selalu bereaksi atau memberi sikap yang berlebihan ketika melihat sesuatu yang perlu dikoreksi dari orang lain. Nah, sikap yang kemudian diberikan itu biasanya muncul dari luka-luka masa lalu, Bapak Ibu. Jadi kita harus membedakan. Kemudian kalau kita menunjukkan kesalahan orang lain itu, kita harus membedakan antara berpikir secara kritis dan berpikir yang kritis. Nah, ini soal lain ini. Kalau berpikir secara kritis itu ya apa-apa dikritisi gitu kan ya, secara kritis gitu kan. Ada hal yang sedikit tidak sesuai dikritisi gitu kan ya, secara kritis terus dilihat secara kritis. Tapi kalau berpikir yang kritis, dia bisa membedakan kapan waktunya kita mengatakan sesuatu yang salah, harus dikoreksi, dan kapan kita harus berdiam diri menunggu dulu nih, kita koreksi dulu nih. Apakah ini cocok untuk diriku sendiri? Apakah ketika aku mengatakan itu, jangan-jangan justru itu yang benar? Nah, ini harus kita bedakan. Makanya ketika di dalam perumpamaan disampaikan oleh Tuhan Yesus, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat? Dan persoalannya adalah pada diri seseorang itu, bahwa dia menolak untuk menolak untuk menganalisa keterbatasannya sendiri, dan kemudian hanya terdorong untuk melihat keterbatasan yang ada di dalam dirinya orang lain. Nah, kalau kita ingat misalnya seorang tokoh, Henry Nouwen, dia mengatakan bahwa misteri manusia itu terlalu sederhana untuk diceritakan atau terlalu dalam untuk dikisahkan oleh seseorang. Jadi di dalam dirinya manusia itu tersimpan banyak sekali kemungkinan. Jadi terlalu sederhana untuk dikatakan dia itu A. Terlalu sederhana untuk dikatakan, terlalu sempit untuk disebutkan
si A itu orangnya begitu. Nah, terlalu sederhana, terlalu sempit karena di dalam manusia itu menyimpan misteri yang lebih luas dan lebih dalam daripada sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Nah, ini mengajak kita untuk terus berefleksi, melihat diri sendiri, belajar untuk berpikir yang kritis, bukan berpikir secara kritis, dan kemudian membantu kita untuk terus bertumbuh. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang salah pada orang lain, kita tidak segera untuk menunjukkan kesalahan atau kemudian menganggap bahwa itu adalah satu cara berpikir yang kritis, tapi kita mencoba merefleksikannya. Jangan-jangan kemudian kita pun juga melakukan hal, ada kekurangan seperti yang ada pada orang lain kita lihat itu, gitu kan ya. Nah, sikap yang tidak menghakimi itu bersedia untuk mengambil resiko ketika kita mengakui kekurangan kita, ketika kita mengakui kelebihan orang lain, dan kita sama-sama bertumbuh di dalam iman, di dalam kebersamaan, di dalam persekutuan. Nah, sebenarnya sikap yang tidak menghakimi itu kemudian yang baik untuk kita tumbuhkan. Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya sikap untuk berani mengoreksi diri sendiri merupakan sebuah sikap yang mahal harganya, gitu. Karena hal tersebut kemudian mengakui bahwa di dalam diri seseorang, bahkan di dalam diri kita sendiri, itu sebuah misteri, sebuah banyak hal yang tidak bisa didefinisikan secara sederhana. Dan itu perlu kita selami terus-menerus dan kemudian kita kenal melalui komunikasi yang baik, pengenalan yang baik. Makanya di dalam persekutuan kita, kita selalu belajar untuk berendah hati, mengenal, menyapa, terbuka, menyampaikan perasaan dengan baik, dan kemudian mencoba untuk mengenal secara baik satu dari yang lain. Demikian Bapak Ibu, baiklah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini yang sudah biasa kita dengar, ini bisa mengingatkan kita untuk terus belajar mengenal diri sendiri, bersikap baik kepada orang lain, kemudian berpikir yang kritis ya, untuk memperbaiki diri sendiri, dan kemudian belajar untuk saling bertumbuh antara kita dan orang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.